Seperti di dalam surat di juz ke-29. Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Maka sampai datang yakin, maknanya al-maut. Maka begitupun di dalam surat Al-Hijr di akhirnya. Wa'bud rabbaka, sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah hatta sampai kapan? Hatta sampai datang kematian. Maka al-istiqamah ya ibadallah, fala tagtar bi amalik as-salih. Jangan kalian tertipu dengan amal-amal saleh yang hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Namun yang menjadi the point is al-istiqamah. Maka al-istiqamah, the integrity ataupun integritas, terus menerus dalam kebaikan, itu yang dituntut. Bukan sekarang full day, full night dalam keadaan kebaikan di daurah durian, selesai dari daurah durian tidak sholat berjamaah, tidak ada sedekah, tidak ada menuntut ilmu. Maka ini yang tidak kita inginkan. Dan bahkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah bahwa Allah mencintai amalan yang bagaimana? Disebutkan oleh Nabi kita, inna ahabba amalan indallah adwamu walau qil. Bahwa amalan yang sangat dicintai oleh Allah terus menerus, continuity, meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Kita sholat duha hanya 2 rakaat saja, tidak 4 rakaat, atau 4 rakaat saja, tidak 6. Sholat malam hanya 3 rakaat saja witir. Namun forever, namun istimrar, namun continuity. Maka itu lebih Allah cintai daripada hari ini kita tahajud 11 rakaat, menangis alhamdulillah, dan di siangnya belajar. Selesai daurah 2 hari pulang, di rumahnya tidak sholat tarawih, tidak sholat witir, tidak sholat malam, tidak membaca Al-Quran, tidak menuntut ilmu. Maka kita tidak menginginkan ini. Dan bahkan yang menjadi poin adalah the last destination, amalan-amalan di penghujung, al-khawatim minal a'mal, amalan-amalan di penghujung. Maka seseorang happy ending atau bad ending, dia dalam keadaan masuk surga karena happy ending, husnul khatimah, ataupun bad ending karena su'ul khatimah. Maka the last destination, hari terakhirnya, dia melaksanakan baik ataupun buruk, masuknya dia kepada surga ataupun neraka, bi khawatim a'malih, dari amalan-amalan yang dia tutup dari su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Maka telah datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, qad yakunu rajul ya'mal bi amali ahli jannah wa huwa min ahli nar, fayaran nas ala annahu min ahli jannah wa bainahu wa bainal jannah ila dhira. Maka bisa jadi seseorang melaksanakan amal-amal soleh, semua orang yang melihatnya orang ini ahli surga, seakan-akan surga itu hanya satu hasta saja, satu depak saja. Surga antara dia dengannya hanya satu depak saja. Namun idza kana min ahli nar, sudah di lauh mahfuz tertulis dari penghuni api neraka, la ya'mal bi amali ahli nar, maka dia akan melaksanakan amalan ahli nar dan mati dalam keadaan su'ul khatimah, melaksanakan ibadah dari orang-orang yang melaksanakan amal-amal yang buruk, maka dia akan dimasukkan kepada api neraka. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim di Mustadraknya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, ista'malahu. Apa maknanya? Allah jadikan dia sibuk dengan amalan.
Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka tiba-tiba, yang bahasa Sundanya ujuk-ujuk, dia melaksanakan amal yang baik. Padahal dia selama ini amalnya buruk. Namun jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, istamalahu, tiba-tiba dia melaksanakan suatu amalan yang baik. Maka disebutkan oleh para sahabat, faqila kaifa yastamiluhu ya Rasulullah? Maka bagaimana Allah menjadikan dia melaksanakan amal-amal tersebut? Qala yuwaffiquhu li amalin saleh qabla mautihi. Maka Allah memberikan taufik dan iradahnya kepada orang ini, apa-apa yang dia cita-citakan dari dulu ingin berbuat kebaikan, maka dia melaksanakan kebaikan dan Allah kabulkan atas pelaksanaan kebaikannya sebelum meninggalnya, maka dia meninggal dalam keadaan kebaikan. Maka hadis ini hadis yang agung, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim yang madar sanadnya kepada Ismail ibnu Ja'far, yang mana Ismail ibnu Ja'far rawi yang siqah, meriwayatkan dari Humaid dari Anas. Humaid di sini Humaid At-Tawil, Humaid ibnu Abi Humaid At-Tawil, dia seorang mudallis. Namun jika meriwayatkan dari Anas ibnu Malik, disahihkan oleh para ulama. Kenapa? Disebutkan oleh muridnya yang paling kuat, Hamad ibnu Salamah, bahwa guruku Humaid At-Tawil, jika meriwayatkan dari Anas meskipun dengan an-anah karena dia mudallis, maka telah diketahui periwayatannya dari Thabit Al-Bunani. Maka Thabit Al-Bunani dari rawi yang paling siqah kepada Anas, maka Humaid At-Tawil jika meriwayatkan dari Anas, sanadnya dari Humaid dari Thabit Al-Bunani baru kepada Anas. Maka sanad ini adalah sanad yang sahih, dikarenakan Humaid At-Tawil meskipun mudallis meriwayatkan dari Anas, diketahui siapa wasithah. Maka oleh sebab itu Al-Alai menyebutkan di kitabnya Al-Marasil bahwa diketahui siapa wasithah yakni Thabit Al-Bunani, maka Humaid jika meriwayatkan dari Anas, sanadnya bersambung. Maka hadis ini sahih. Apa faedah dari hadis ini? Disebutkan jika Allah mencintai kepada seseorang, ujuk-ujuk Allah menjadikan dia cinta kepada amal soleh. Maka bisa jadi orang ini adalah garong, penyamun, ataupun preman. Kemudian dia bertaubat. Di hari-harinya dia sibuk salat berjamaah. Semua orang kaget, heran. Gak salah lihat di saf awal salat berjamaah, hadir di majlis. Maka dalam waktu sepekan dia bertaubat dan melaksanakan amal-amal soleh itu, terus menerus melaksanakan kebaikan, maka happy ending dengan mati dalam keadaan kebaikan. Maka itu adalah karunia Allah atasnya. Hadis ini hadis yang sahih. Dan terakhir kita tutup bahwa the point is, amalan in the last destination, di akhir dari hayat kita, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Hadis dari Sahal ibnu Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana berkata Sahal ibnu Sa'ad, di saat kami di dalam peperangan berjihad, maka Nabi berkata kepada kami, man arada an yamdura ila rajulin min ahlin nar falyamdur ila hada. Barang siapa di antara kalian wahai para sahabat ingin melihat satu sosok yang Allah ingin tampakkan, dia penghuni api neraka, maka lihat orang itu. Fastagrabus sahabat. Seluruh sahabat heran. Kenapa? Disebutkan hada rajul kana min a'dhamil muslimin. Orang ini adalah orang yang agung dari kaum muslimin. Di siang hari meradang, menerjang bagaikan singa-singa di padang gurun pasir yang menghancurkan predator-predatornya dari orang-orang kafir dengan tebasan pedangnya. Di malam hari melaksanakan sholat malam, takut kepada Allah, menangis. Maka disebutkan fayatba'uhu rajul. Maka
terus memeriksa keadaan orang ini menjadi mata-mata. Bagaimana Nabi bisa mengatakan dia penghuni api neraka? Padahal di siang hari berjihad, di malam hari menangis, melaksanakan salat malam. Why? What happened? Apa yang terjadi? Maka disebutkan wala yazalu ala khairin. Maka orang ini terus menerus dalam keadaan di siang berjihad, di malam hari melaksanakan ibadah, hatta yufidul ghayah. Maka sampai lama istajalal maut bidubabati sayfihi. Terjadi perang yang dahsyat, dan perang di zaman dahulu tidak seperti di zaman sekarang. Sekarang dengan M16, M16 ataupun dengan AK-47 automatic Kalashnikov 47 dibidik kepalanya, dor, pecah, selesai, habis perkara, tidak merasakan apa-apa. Ataupun dengan bazuk, selesai. Namun di zaman dulu dengan pedang tergores ratusan goresan, ratusan puluhan sayatan yang masuk ke daging dan bahkan mematahkan tulang. Tidak mematikan, tetapi menyakitkan. Maka orang ini dalam keadaan luka parah tidak bisa kembali kepada base camp para sahabat. Dalam keadaan panas mentari padang pasir di Arab, dan luka yang menganga di berbagai tempat, fastajalal maut bidubabati sayfihi, melaksanakan suicidal, bunuh diri dengan mengacungkan pedangnya ke arah langit. Maka qafaza alaih, dia lompat ke arah dari pedang yang tertancap di tanah itu, sengaja dia lompat dari arah jantungnya, hatta kharaja baina katifai, dan keluar dari tulang belikatnya, fastajalal maut bidubabati sayfihi. Maka dia suicidal, bunuh diri dengan pedangnya. Barulah sahabat yang selalu memeriksa orang ini mengetahui hakikat. Maka ini juga dari alamat nubuwah Nabi Muhammad SAW mengetahui perkara yang gaib. Akhirnya dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sadaq ya Rasulullah, engkau telah benar wahai Rasulullah. Mada an hada rajul fa innahu kada wa kada, bahwa dia bunuh diri dengan pedangnya. Apa ucapan Nabi? Rubama rajulin ya'mal bi amali ahli jannah wa huwa ya'mal bi amali ahli nar wa mata ala dzalik. Dan menjadi poin di lafaz ini, innamal a'malu bi khawatimiha wa innamal a'malu bi khawatimiha. Maka Nabi mengucapkan kepada para sahabat dengan ucapan, maka bisa jadi seorang muslim disibukkan dengan amalan-amalan penduduk surga, namun Allah menginginkan kepadanya masuk api neraka, Allah akan merubah amalannya. Maka disebutkan, maka dia mengamalkan suatu amalan api neraka, bunuh diri, haram, dosa besar, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian Nabi mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha, innamal a'malu bi khawatimiha. Maka amal yang dicatat baginya yang di penghujungnya. Maka dia akan menjadi orang yang penduduk api neraka dikarenakan bad ending, karena buruk di akhirnya, bukan happy ending. Maka dari hadis-hadis yang kita sebutkan, kita kembali menyimpulkan bahwa please, jangan ada yang magrur, jangan ada yang tertipu. La tabtar bi amalik as-salih ya ikhwanana. Janganlah wahai saudara-saudaraku di antara kalian dan kita tertipu dengan amal-amal soleh kita. Maka jika ada bisikan di dalam hati tentang amalan soleh ini, tanyakan yang pertama, apakah itu dari kemauan kamu, bukan dari kemauan Allah? Apakah itu dari ijtihad kamu, bukan dari hasil bantuan dari Allah atas rahmatnya dan fadlnya atas kita? Itu yang pertama. Kedua, tanyakan, apakah amalan-amalan yang engkau sibukkan tadi diterima oleh Allah sampai kamu merasa diri bangga? Apakah kamu sudah menjadi orang yang muttaqin? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang diterima amal-amalnya.
Dan yang ketiga, apakah amal-amal yang kamu bangga itu